Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan sebuah pengkhianatan, bagian 10. Kamu tidak pulang? Nanti Dadimu mencari, kata Leta. Elle hanya menggelengkan kepala, lalu membuang muka ke arah jendela mobil menatap ke arah jalan. Leta mengusap bahu Elle, ia tahu apa yang dipikirkan temannya. Sama-sama memiliki perasaan pada orang terdekat. Di kediaman Leta. El, kamu istirahat saja dulu, kata Leta sesampainya di rumah. Aku mau mandi, jawab Elle. Gadis itu langsung pergi ke kamar Leta. Ia sudah sering berkunjung, dan membuatnya tidak canggung, orang tua Leta sudah sangat dekat dengannya. Tak berselang lama, telepon di rumah itu berdering. Saat Elle menaiki anak tangga, ia sempat menengok telepon itu, tapi ia lanjutkan tujuannya. Biar aku yang angkat, kata Zuran. Sesampainya di kamar Leta, Elle langsung membersihkan diri. Setelah mandi, ia menatap bayangannya di cermin. Melihat tubuhnya yang pernah disentuh oleh Axel. Dedi bohong, katanya akan selalu bersamaku, nyatanya Dedi pergi, Dedi tega padaku. Tangis Elle pecah. Elle berpikir bahwa laki-laki itu hanya menginginkan tubuhnya untuk menjadi pelampiasan. Dedi juga pasti lupa hari ulang tahunku, kalaupun ingat Dedi pasti akan menagihnya. Aku benci pada Dedi, aku benci. Teriaknya lantang. El, are you okay? Tanya Leta di balik pintu. Elle menatap pintu, menghapus air matanya dengan ibu jari. Ya, aku baik-baik saja. Elle tidak mau membuat beban Leta dengan masalahnya. Keluarlah, ada yang ingin bertemu denganmu, ujar Leta. Elle langsung keluar dari dalam kamar mandi, masih berbalutkan dengan handuk. Siapa? Tanya Elle penasaran. Pakai saja pakaianmu, kamu bisa memakai bajuku. Aku tunggu di bawah, jangan lama-lama. Leta segera pergi, memberi ruang untuk Elle memakai pakaiannya. Elle terburu-buru. Ia penasaran siapa yang ingin bertemu dengannya. Dalam hati, berharap Axel datang menjemputnya. Tapi itu mustahil. Dari mana laki-laki itu tahu akan keberadaannya? Apa dia peduli? Pikirnya berkelanan. Elle keluar dari kamar, menuruni anak tangga. Sesampainya di sana, langkahnya terhenti di bawah tangga. Mengucek kedua mata, karena tak percaya dengan penglihatannya. Bagaimana bisa laki-laki itu ada di sini? Lagi-lagi Elle sibuk dengan pemikirannya. Axel sibuk membongkar kamar anak gadisnya. Ia mencari apa saja yang bisa menemukan keberadaan gadis itu. Saat itu juga, ia melihat ponsel Elle yang tergeletak di atas ranjang. Meraihnya dan menghubungi salah satu kontak di sana, dilihat dari panggilan terakhir. Axel menghubungi nama Aleta di sana, terhubung tapi tak kunjung diangkat. Ya, Oma Yasmin. Mungkin Elle di sana, pikirnya. Carla, teriak Axel. Ya, Tuan. Carla datang dengan tergopoh, napasnya memburu. Ada apa, Tuan? Tanyanya dengan tersengal, dadanya turun naik. Cari nomor Oma Yasmin, mungkin Elle pergi ke sana, titahnya. Axel memberikan ponsel Elle kepada Carla. Carla men-scroll nomor kontak, mencari nomor yang bisa terhubung dengan keluarga temannya. Carla berhasil menemukan nomor telepon rumah Aleta. Apa? Meninggal? Carla terkejut saat mendengar kabar Oma Yasmin meninggal, tapi merasa lega saat tahu Elle berada di sana. Tak lama, percakapan selesai. Bagaimana? Apa Elle di sana? Tanya Axel. Iya, tapi ada kabar duka, jawab Carla sedih. Oma Yasmin meninggal, sambungnya. Apa? Axel terkejut ditambah rasa penyesalan yang begitu dalam. Ia sempat melarang Elle pergi, untuk menemui wanita tua itu. Mungkin firasat Elle begitu besar, sehingga dirinya ingin bertemu dengan Yasmin sebelum meninggal. Aku harus menjemput putriku. Axel langsung keluar kamar, segera menuju kediaman Aleta. Dedi, ucap Elle setibanya Axel di sana. Elle masih tak bergeming, gadis itu tetap berdiri di anak tangga. Kecewa? Tentu ia Elle kecewa, pergi tanpa pamit dan memberinya kabar selama kepergiannya.
Axel menghampirinya, tapi Elle langsung mundur. Kenapa? Kamu tidak suka Dedi datang untuk menjemputmu, Om? Tanya Axel. Kenapa tidak memberiku kabar? Dedi jahat sampai aku berpikir bahwa Dedi sedang bersama Bella. Jelas Elle merajuk. Tidak, Dedi tidak bersamanya. Axel semakin mendekat, meraih tangan gadis itu. Pulang ya? Pintanya lembut. Gadis itu mengangguk meski hatinya sedang kesal, tapi rasa rindunya jauh lebih besar. Entah, sepertinya Elle mulai ada hati. Sampai ia mengira, kepergian Axel selalu dilibatkan dengan gadis bernama Bella. Pamit dulu sama Leta, kata Axel. Iya. Elle menemui Leta yang sedang bersama Zuran, duduk di taman belakang hanya berdua. Leta, panggil Elle. Leta membalikkan tubuh lalu tersenyum. Aku pamit pulang, Let. Gak jadi nginep? Tanya Zuran. Tidak, Kak. Dedi sudah menjemputku, jawab Elle. Baiklah. Leta beranjak dan ingin menemui Axel. Om, aku titip Elle. Dia terus melamun karena Dedinya tidak memberi kabar. Bila perlu Om setiap detik mengabarinya, kata Leta. Aleta. Protes Elle, gadis itu menghentakkan kaki dengan manja dan bibirnya mengerucut. Iya, Om akan menghubunginya setiap waktu jika di luar rumah, jelas Axel terkekeh. Setelah pamit kepada keluarga Leta, serta mengucapkan berbela-sungkawa, Axel pun pergi dan membawa Elle kembali ke rumah. Kenapa Dedi tidak memberiku kabar? Sesibuk itu sampai tidak ada waktu untukku? Tanya Elle, yang sudah berada di dalam mobil menuju pulang. Maaf, sesal Axel singkat. Semudah itu meminta maaf? Elle mendelikkan mata. Lalu Dedi harus apa? Berlutut di depanmu sambil meminta maaf begitu? Ya, aku rasa itu ide yang tidak buruk. Selama Dedi salah, Dedi harus terus meminta maaf padaku. Iya, maafkan Dedi. Axel menarik tubuh anak gadisnya ke dalam dekapannya, mencium pucuk rambut gadis itu dengan dalam. Dedi melupakan sesuatu? Elle mendongakkan wajah. Melupakan apa? Tuh, kan, Dedi benar-benar lupa. Elle semakin kesal. Axel tidak mungkin lupa apa yang ditanyakan oleh gadis itu. Hari ulang tahun Elle tidak mungkin lupa, karena itu hari yang ditunggu-tunggu. Akan ada kejutan untuk Elle saat usianya pas 17 tahun. Apalagi tentang Leo, yang sudah mengendus keberadaan Elle sebagai putrinya. Axel akan mempergunakan waktu sebaik mungkin. Tidak peduli dengan umur Elle yang masih berada di bawah 18 tahun, ia sudah nekat dan membulatkan hati. Sekarang hanya menunggu hari H itu tiba, tinggal beberapa hari lagi Elle genap 17 tahun. Itu artinya, dirinya bebas akan melakukan apapun pada gadis itu, pikirnya. Pantau Axel dari kejauhan. Aku ingin tahu, apa dia tahu tentang anaknya yang bukan anak kandungnya, kata Leo pada Ronald. Leo sudah sampai di kota di mana Axel dan Elle tinggal. Ia akan melakukan penyelidikan secara diam-diam. Jika ada perlakuannya yang tidak membuat anaknya nyaman, terpaksa Leo akan mengambil hak asuh atas Elle. Baik, saya akan melakukan semua perintah, Tuan. Bagi Ronald, cukup uang yang berbicara. Beberapa hari kemudian di kediaman Axel. Axel tengah membuat kejutan untuk Elle, menyambut hari kelahirannya yang ke-17. Acara tersebut diselenggarakan di rumah. Axel tidak ingin ada yang tahu soal persiapannya. Elle tidak tahu bahwa bukan cuma menyambut hari kelahiran, tapi ada sesuatu yang akan membuatnya terkejut. Sudah siap? Baju pengantin? Tanya Axel pada Carla. Sudah, jawab Carla. Persiapkan Elle hari ini, buat dia secantik mungkin, tutur Axel. Dirinya pun pergi ke kamar untuk bersiap-siap. Jose, awasi rumah, aku tidak ingin acaraku gagal, ucapnya di ambang pintu. Jose mengangguk mengerti. Ada beberapa orang yang selalu mengawasi rumah mereka. Selagi orang itu tak membuat keributan, Axel maupun Jose belum bertindak. Mereka ingin tahu seberapa keberanian Leo saat ini. Miss, sebenarnya ini ada acara apa? Kenapa aku harus memakai gaun seperti ini? Aku dan Dedi hanya akan merayakan hari ulang tahunku, bukan pernikahan,
tutur Elle, setelah menggunakan gaun pengantin. Ia duduk manis di kursi meja rias, dan Carla sibuk mendandaninya. Ini memang pernikahan, Non. Tuan Axel akan menikahi Non hari ini juga. Jawabnya tanpa menghentikan aktivitasnya. What? Menikah? Elle benar-benar terkejut. Tanpa diskusi terlebih dulu sang Dedi akan menikahinya begitu saja. Kenapa Dedi tidak membicarakan ini sebelumnya padaku? Pernikahan bukan sebuah lelucon. Elle sedikit kesal. Terlebih ia tahu bahwa Dedinya tidak mencintainya, melainkan hanya untuk menginginkan tubuhnya. Carla tidak menjawab, karena ia tidak tahu harus berkata apa. Elle beranjak, bahkan riasannya pun belum selesai. Gadis itu pergi untuk menemui Dedinya. Dedi! Elle berteriak di depan pintu sambil menggedor pintu tersebut. Axel keluar kamar dan sudah memakai jas setelan resmi, yang biasa digunakan untuk acara pernikahan. Sebuah setelan jas berwarna putih, bersenada dengan gaun yang digunakan Elle. Gadis itu menerobos masuk ke kamar sambil mengomel. Apa-apaan ini, Dedi? Kenapa Dedi tidak memberitahukanku soal ini? Ekspresi Elle begitu kesal, bayangan tubuh mereka terlihat jelas di tirai jendela. Gerakan mereka seperti orang yang sedang bertengkar. Kedua lelaki yang selalu memantau rumah itu, melihat siluet mereka di jendela. Entah apa yang terjadi, yang jelas mereka langsung melaporkan itu pada Leo. El, bukankah kamu ingin melakukan hubungan hanya dengan suami? Genap di usiamu yang 17, Dedi akan menikahimu. Tidak ada kata untuk menolak keinginan Dedi. Tapi, Dad, protes Elle. Tapi kenapa? Tidak ada ikatan darah di antara kita bisa menikah. Apa kamu tidak ingin kita menikah? Tanya Axel meyakinkan. Hening. Percakapan itu terjeda saat mendengar sesuatu di luar jendela. Penasaran, Axel langsung mengeceknya. Tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya seekor kucing yang berada di sana. Axel kembali masuk dan menutup jendela rapat-rapat, dan kembali meyakinkan Elle untuk menikah dengannya. Tapi bagaimana dengan sekolahku? Aku ingin kuliah setelah lulus nanti, kata Elle. Kamu masih bisa melakukan apapun, termasuk kuliah, jelas Axel. Beberapa menit kemudian, Elle mengangguk mengiyakan keinginan sang Dedi untuk menikah. Tapi apa alasan Dedi menikahiku? Dedi mencintaiku atau hanya menginginkan tubuhku? Jika hanya menginginkan keperawananku, lebih baik tidak usah menikah. Aku akan memberikan seluruh yang aku punya. Tidak, Dedi mencintaimu, jawab Axel berbohong. Dari dulu tujuannya hanya satu, membuat Leo hancur. Dan menyaksikan kehancuran anaknya, menikah di usia dini dan tersiksa. Gagalkan pernikahan itu sekarang juga, aku tidak sudi Axel menikahi putriku. Dia melakukan ini pasti untuk membalaskan rasa sakitnya kepadaku. Gagalkan pernikahan itu, dan bawa putriku ke hadapanku, kata Leo pada Ronald. Anak buah Leo sudah berhasil menyadap percakapan mereka melalui seekor kucing yang sengaja dikirim ke rumah Axel. Carla kembali melanjutkan pekerjaannya, merias wajah Elle yang sempat tertunda. Griselle sudah setuju dengan pernikahan ini, karena Axel menjanjikan cinta untuk gadis itu. Elle percaya saja akan hal itu. Kalau Axel berniat jahat mungkin sudah sejak dulu dilakukannya, pikir Elle. Gadis itu tersenyum saat melihat tampilannya di cermin, ia menoleh ke arah pintu. Seseorang berdiri dengan posisi bersandar, sambil melipat tangan di dada. Elle semakin tersenyum saat Axel membalas senyumannya. Rumah dijaga ketat oleh beberapa orang penjaga dengan bertubuh besar, serta membawa pistol yang nyaris tak memiliki suara. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka itu tidak akan membuat acara mereka terganggu. Elle berdiri, lalu berjalan ke arah pintu, berhenti tepat di hadapan Axel. Pria itu mengusap lembut pipi sang putri, lalu mengecup keningnya dengan dalam. Elle semakin yakin bahwa laki-laki yang akan menikahinya memiliki perasaan padanya. Sudah siap? Tanya Axel. Elle mengangguk mantap. Mereka berdua turun melewati anak tangga sambil bergandengan tangan, sesekali keduanya saling melempar pandangan. Wajah Elle terlihat senang karena ia memang sudah memiliki rasa, sejak tahu bahwa Axel bukanlah ayahnya. Persiapan pengucapan ikrar sudah siap,
mereka akan melakukannya sekarang juga. Axel yakin sekali bahwa gadis itu masuk ke dalam perangkapnya. Memiliki gadis itu membuatnya berbangga diri. Usianya yang tak lagi muda, mampu meluluhkan hati seorang gadis berusia 17 tahun, umur yang rentan dengan sebuah komitmen. Bisa saja Elle hanya memiliki cinta sesaat, bukan? Tapi Axel tidak peduli akan hal itu. Mereka berdua sudah berdiri berdampingan, sebentar lagi akan resmi menjadi sepasang suami istri. Sedangkan di luar, tanpa sepengetahuan pengantin, terjadi keributan antar musuh bebuyutan. Penjaga Axel lebih banyak daripada penyerang. Dari dulu, Leo selalu kalah dalam setiap hal. Apalagi soal kewenangan, Axel lebih kaya daripada pria yang sudah menjadi pengkhianat. Leo mengepalkan tangan, ia tak bisa menembus benteng yang sudah kokoh. Wajahnya mengeras, anak gadisnya pasti hancur oleh Axel. Arg! Leo frustrasi, menjambak rambut lalu menghempaskan tangannya. Sial, rutupnya geram. Gadis yang tak berdosa itu, harus ikut bertanggung jawab atas segala kesalahannya di masa lalu. Sama sekali, Leo tak kepikiran akan memiliki seorang anak dari Hannah. Kenapa tidak sejak awal kamu bilang pada aku, Hannah? Akan lain ceritanya, jika Hannah menceritakan semuanya kepadanya sejak itu. Mungkin mereka akan hidup bahagia di atas penderitaan Axel. Lalu, siapa yang harus disalahkan atas adanya semua ini? Dendam keduanya semakin berkobar, Axel benar-benar menantang. Axel menyematkan cincin di jari manis Elle, begitupun sebaliknya. Keduanya saling berciuman setelah resmi menjadi sepasang suami istri. Setelah acara sakral itu selesai, kini sesi potret dilaksanakan. Elle memintanya untuk sebagai kenang-kenangan. Gadis itu berfoto dengan wajah ceria, tapi tidak dengan Axel. Wajahnya datar, memang pernikahan ini terjadi atas keterpaksaan belaka. 1, 2, 3. Bersambung.